Shalom, kembali lagi bersama saya Samuel Risa Smith Batubara. Pada kesempatan kali ini, saudara-saudara, saya akan membagikan atau men-sharingkan firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-24, ayat yang ke-3 sampai yang ke-13. Dan pada kali ini saya memberikan tema yaitu berkat di akhir zaman. Terdapat dalam Matius 24 ayat 3 sampai 19. Seperti apakah berkat di akhir zaman? Nah, pada akhir zaman kita bukan hanya melihat banyak penganiayaan seperti yang dikatakan Alkitab sehingga banyak orang mulai takut dan gentar. Namun di akhir zaman ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan untuk kita nikmati. Paling sedikit ada 4 berkat yang dapat kita nikmati di akhir zaman. Nah, seperti apa berkat-berkat yang dapat kita nikmati di akhir zaman? Yang pertama yaitu menjadi saksi mata di akhir zaman ini. Kita bisa lihat di dalam Lukas 24 ayatnya yang ke-48 dikatakan demikian, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal ini merupakan berkat Tuhan yang besar bagi kita orang percaya di akhir zaman ini. Sebagai orang percaya, kitalah yang akan menjadi saksi mata dari semua peristiwa yang terjadi, baik di dalam Alkitab maupun di luar Alkitab. Kalau nabi-nabi pada zaman dahulu hanya dapat bernubuat tentang akhir zaman, tetapi kita akan menjadi saksi dari semua nubuatan pada akhir zaman. Nah, jadi segala sesuatu yang terjadi di akhir zaman nanti, kita yang akan menjadi saksinya, saudara-saudara. Nah, poin yang kedua yang dapat saya bagikan kepada saudara-saudara dimanapun berada, yaitu Injil Kerajaan Allah diberitakan di seluruh dunia. Kita bisa lihat di kitab Lukas 24 ayat yang ke-14 demikian firman Tuhan. Dengan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Nah, Injil artinya kabar kesukaan, yaitu kabar kesukaan tentang Yesus Kristus. Di akhir zaman ini Injil Kerajaan Allah diberitakan dan disebarluaskan ke seluruh dunia melalui berbagai media, baik itu Facebook, Instagram, blogger, YouTube, dan lain sebagainya. Nah, orang yang belum mengenal Kristus dan belum percaya dapat diselamatkan oleh Injil Allah. Apabila ia meresponinya, maka ia dapat mempercayai bahwa Kristus telah mati untuk menyelamatkan. Nah, melalui media-media yang tersedia, orang yang belum percaya dapat diselamatkan oleh Injil Allah apabila ia meresponinya. Selama masih ada kesempatan, mereka diberi kesempatan untuk bertobat. Nah, poin yang ketiga ini adalah Roh Kudus dicurahkan. Nah, kita dapat melihat di dalam kitab Yoel pasal yang kedua. Saya akan membukakan kitab Yoel. Yoel pasal yang kedua. Yoel pasal yang kedua, ayat yang ke-28 sampai 29 di bawah perikop hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, juga ke atas hamba-hambamu, laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, akhir zaman adalah masa anugerah Allah untuk mencurahkan rohnya secara luar biasa kepada umatnya. Roh Kudus akan bekerja secara luar biasa di tengah-tengah umatnya. Ketika Roh Kudus tercurah, pasti ada sesuatu yang terjadi untuk membangun tubuhnya. Jadi di mana di akhir zaman nanti akan terjadi masa anugerah Allah. Rohnya secara luar biasa akan tercurah kepada umatnya dan bekerja secara luar biasa untuk dapat membangun
tubuh dari anggota setiap jemaat. Nah, poin yang keempat, Bapak Ibu Saudara, yaitu Yesus akan datang menjemput kita sebagai mempelai wanitanya. Kita dapat melihat di dalam kitab 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat yang ke-14 sampai 18. Saya akan membuka Alkitab kita. 1 Tesalonika 4, ayat yang ke-18, ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-18, saya akan membacakannya. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kedatangan Yesus Kristus dibagi dalam 2 tahap. Yang pertama datang dari awan-awan. Pada saat itu orang-orang yang mati dalam iman kepada Yesus akan mengalami kebangkitan dan diubah dalam tubuh kemuliaan. Kita nanti bisa lihat di dalam Zakaria 14 ayat 3 sampai 4. Saudara-saudara sekalian bisa membuka ya di Alkitab saudara sekalian. Nah, yang kedua, datang setelah masa Kristus. Yesus akan datang menjadi hakim yang adil dan masing-masing orang akan dihakimi menurut perbuatannya. Mereka yang belum percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi akan dihukum, tetapi siapa yang percaya akan diselamatkannya. Jadi, poin pertama dan kedua dalam poin besar yang keempat ini, Yesus akan datang menjemput kita sebagai mempelai wanita. Nah, poin kecil yang pertama itu datang dari awan-awan. Nah, jadi pada saat itu orang yang mati dalam iman kepada Yesus akan mengalami kebangkitan dan tubuhnya akan diubah menjadi tubuh kemuliaan. Nah, poin yang kedua itu datang setelah masa antikris. Yesus akan datang dan menjadi hakim. Jadi orang-orang yang tidak percaya, masing-masing mereka akan dihakimi menurut perbuatannya. Mereka yang belum percaya dan belum menerima Yesus akan dihukum, tetapi bagi kita yang sudah percaya akan diselamatkan. Nah, saya memberikan kesimpulan bahwa di tengah ketidakpastian dan kengerian di akhir zaman, Dia tetap Tuhan yang berjanji setia untuk menyertai kita dengan berkat-berkat-Nya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Bapak Ibu terberkati dan biarlah boleh membagikan berkat yang saya bagikan ini kepada banyak orang. Terima kasih. Shalom.